Halo, perkenalkan saya Dr. Sajuni, spesialis mikrobiologi klinik. Saya adalah seorang dosen di Universitas Surabaya. Saya mengajar di Fakultas Kedokteran. Saya lulusan dokter di Universitas Padjadjaran, kemudian saya mengambil S2 dan kuliah spesialis mikrobiologi klinik di Universitas Airlangga. Nah, di video yang akan saya tampilkan, saya mengajar di bidang mikrobiologi pada blok indera integumen. Tujuannya saya ingin menjelaskan kepada mahasiswa mengenai kultur yang dilakukan terutama pada blok indera integumen, sambil saya juga mengajak mereka untuk kembali mengingat segala kultur yang ada di kesehatan. Untuk itu mereka juga akan melakukan pemeriksaan pewarnaan gram dan juga mereka akan mengamati bagaimana proses katalase dan proses koagulase yang dialami oleh bakteri Staphylococcus aureus. Selamat menyaksikan. Metrologi, jadi dibuat dari prosesnya, kemudian dibuat hubungannya apa menjadi ya. Nah, kemudian juga kalau ini prinsip untuk semua kultur ya, semua kultur harus perhatikan juga jumlah kulturnya, terutama kalau kultur darah ya. Kalian kan sudah pernah tahu pas di blok AI ya, patologi imunologi, lihat blok kultur ya. Ada lihat berapa cc dalam satu blok kultur, kira-kira
spesimen akan ditolak bila dia kemungkinan terkontaminasi. Jadi seperti contoh saliva atau sekutu. Seringkali pasien tidak mengeluarkan sekutu, tapi cuma saliva, jadi cuma tidur. Itu kita bisa tahu dengan apa? Kayak kita waktu di biopsy, kita melihat secara apa untuk bisa bedain antara saliva dan sekutu. Kita lihat apa? Jadi kan saya ada penawar biopsy kan? Itu sudah saya jelasin. Apa cirinya mau membedakan antara dari saliva dan sekutu? Apa dia apa? Di logika aja juga bisa tahu harusnya dia dilihat kewarnaan, dilihat apanya? Leukosit dan epitel. Ada saya jelasin. Lupa. Leukositnya kalau pada sekutu, leukositnya tinggi, banyak. Ya, tapi kalau saliva doang biasanya leukositnya sedikit dan epitelnya yang banyak. Karena kan cuma saliva aja epitel. Tapi kalau dari sekutu, epitelnya khusus, epitel silindris pakai epitel pelamu. Biasanya kita nggak akan ketemu leukosit sedikit epitel pelamunya. Itu ya. Nah, iya tadi ya spesimen dasar luka. Jadi yang harus diingat itu nanti kan kita infeksi kulit kan, infeksi kulit. Jadi kalian harus bersihkan dulu yang diambil itu dasar lukanya, bukan yang tadi, bukan yang menariknya ya. Iya, jadi biasanya setelah bersih, setelah bersihkan, kamu ambil di bagian tepi-tepinya, tepi dasar lukanya. Pakai swab amis. Kalau akses ya biasanya dilihat dikeluarkan evakuasi yang ada, kemudian tetap juga diambil swab dasar di titik akses tersebut ya. Atau bisa juga kalau mau didiamkan dulu menggunakan IHI atau verified institution ya. Kalau ini yang hidung ya, hidung ini termasuk nasofaring apa? Nasofaring itu banyak carrier juga terhadap sabromucosa di beberapa orang tuh ada carrier industrial. Kalau ini suatu borok, kalian mungkin waktu yang lalu sudah pernah belum ya yang lakukan ya nanti itu untuk mengambil kuman penyebab tonsillitis atau faringitis. Jadi kalau yang biasanya yang paling mengakibatkan masalah, kalau yang sampai mengancam nyawa itu apa sebenarnya penyebabnya kita ya biasanya iritasi membran kalau oliva darah itu apa? Difteri ya. Itu kan kita biasanya bisa minta kultur untuk mengetahui kuman ada difteri atau enggak. Kita nanti cek juga ada toksitnya atau enggak juga. Tapi kalau nasofaring pengambilannya mirip seperti yang kalian dilakukan tes antigen positif. Nah ini ya, ini penting saya ingat ya. Jadi kalau misalnya bilang negatif, maka kalian harus
dengan antibiotik yang penicillin, oxacillin, dia bisa dengan yang satu, ya. Ini kalian kemarin juga melakukan ya di praktikum patologi ini kalian mengambil apa untuk mata lingkungan TK kalian mengambil apa? Oh, yang belum praktikum. Diambil serumnya ya. Ada yang sudah praktikum atau sebenarnya belum praktikum? Praktikumnya apa? Oke. Yang tadi itu masuk bakteri karena asam ya, Mycobacterium sama-sama Mycobacterium. Nah, kalau ini jamur-jamur disebut dermatofit. Ya, jadi ada Trichosporum, Trichophyton, Trichosporum, kemudian Epidermophyton yang mengakibatkan anemia. Nah, ini kira-kira kena apa ya hasilnya? Kelihatan nggak? Ada hitam-hitam ya? Itu pasien ini nggak ada kencing manis, dia tiba-tiba seperti ini, nggak ada terbentur, nggak ada jantung, nggak ada riwayat apapun, tiba-tiba seperti ini. Dan setelah dicek, jadi kan dihidup-hidupan sama dokter bedanya, diambil jaringannya, kemudian diukur, ketemunya MRSA. Jadi MRSA memang bisa mengakibatkan gangren ya, gangren kondisi atau memang cukup parah ya. Dan cepat jadinya. Dan kuman yang juga berbahaya yang perlu kalian lihat kalau ada yang anaerob apa? Yang infeksinya juga masuknya dari kulit terbuka apa? Clostridium, Meranus dan Bacillus. Ya. Makanya kalian harus ingat
juga